Oke friend, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Oke friend, ketemu lagi nih. Kita akan ngebahas soal tentang lingkaran. Oke, kita lihat dulu nih soalnya. Diketahui persamaan lingkaran C1 dan C2. Di sini C1 yang lebih besar ya, C2-nya yang lebih kecil. Karena jari-jarinya 5 dengan pusatnya 0,0 di sini ya, jari-jarinya 5. Dan di sini ya yang kedua C2-nya persamaannya seperti ini. Kalau kita lihat ini pusatnya di A,0 ya, di sini pusatnya X-nya X pusatnya A, Y pusatnya 0 di sini ya, berarti A,0 dengan jari-jarinya R kecil di sini ya. Nah, dan lingkaran C1 dan C2 bersinggungan di titik 5,0 ya, di sini nih 5,0. Artinya jari-jarinya di sini 5 ya, di sini. Nah, bersinggungan di sini nih ya di 5,0. Nah, jika garis L adalah garis singgung lingkaran C1 di titik 3,4 yang merupakan garis singgung juga untuk lingkaran C2 di titik M, N. Nah, yang ditanya M tambah N-nya berapa? Nah, ini garis L-nya nih yang merah ya. Ini menyinggung lingkaran C1-nya di 3,4, menyinggung lingkaran C2-nya di M, N. Nah, yang ditanya M, N-nya nih ya. Oke, yang pertama cari persamaan garis L-nya dulu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada persamaan C1 ya. Di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau persamaan garis singgung di titik singgungnya ya di sini kita namain deh titik singgungnya X1 Y1 ya enggak. Nah, masih ingat nggak persamaannya apa? Nah, dari persamaan lingkaran ini ya, kalau X kuadrat kan berarti X dikali X ya. Y kuadrat juga sama, Y dikali Y. Nah, cuman nih salah satunya adalah titik singgungnya, yaitu X1 sama Y1. Nah, kita tulis aja sama dengan 25 ya. Di sini sama dengan 25. Nah, kita masukin nih X1 Y1-nya kan di sini 3 sama 4 ya. Berarti 3X ditambah 4Y. Nah, sama dengan 25. Oke. Nah, ini langkah pertama. Nah, persamaan garis singgung L-nya ini ya. Nah, karena dilalui oleh titik M, N juga, maka kita substitusi nih ya, X-nya M, terus Y-nya adalah N. Nah, berarti didapat persamaan seperti ini, 3M ditambah 4N sama dengan 25. Nah, selanjutnya yang kedua ya, di sini kalau kita perhatikan, nah di sini kan pusat yang C2-nya adalah A ya di sini. Nah, maka jarak dari 0,0 ke titik pusatnya yaitu A jaraknya. Nah, di sini kan jari-jari besarnya 5 ya. Nah, maka jari-jari kecilnya kan dari sini ke sini nih jari-jari kecil ya. Oke. Nah, ini katanya menyinggung di 5. Oke. Nah, maka jari-jari kecilnya A ya, jarak dari sini ke sini dikurang sama 5 ini gitu ya kan. Maka udah dapat ini nih jari-jarinya ya, R. Nah, berarti A dikurang 5 adalah jari-jarinya. Nah, selain itu ya, R-nya kan tadi kita dapat A dikurang 5 ya. Nah, tadi kan persamaan garisnya kita udah dapat ya. Ya, kalau kita tulis di sini 3X ditambah 4Y dikurang 25 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan selain ini jari-jari, ini juga jari-jari, jarak titik ya, titik pusatnya ke garis L-nya. Oke, jarak titik yaitu A,0 ke garis L-nya ya, itu adalah jari-jari juga, jarak titik ke garis. Nah, tinggal kita tulis aja nih ya persamaan garisnya, yaitu 3X1 ditambah 4Y1 dikurang 25. Nah, tinggal dibagi akar dari koefisiennya, tinggal kita kuadratkan aja gitu. Nah, X1 Y1-nya yaitu ini nih pusatnya kan, jarak titik ke garis ya, titik pusat ke garis L-nya. Nah, kita masukin ke sini. Berarti didapat nanti nih ya, A-5 sama dengan X1-nya A, Y1-nya 0. Berarti jadinya mutlak 3A, ini 0 langsung ya, karena 4 kali 0 dikurang 25. Nah, dikurang 25. Nah, per 5. Oke. Nah, oke, seperti ini kita dapat persamaan. Ini kali aja, kali ke samping jadi 5A dikurang 25 sama dengan, nah ini karena mutlak ya, bisa positif bisa negatif. Kita ambil yang positif dulu, 3A ya enggak, dikurang 25.
Nah, kalau kita ambil yang positif jadinya ini habis nih 25-nya. Nah, nanti dapat A-nya 0. Jadi tidak mungkin gitu ya. Nah, kalau kita ambil yang negatif, kita kali negatif aja. Oke. Nah, kalau kita kali negatif ini jadi minus, ini jadi positif. Nah, dari sini kita dapat ini pindah jadi 8A ya, ini pindah jadi 50. Nah, berarti A-nya 50 bagi 8 ya enggak? Kalau kita sederhanakan berarti 25 per 4. Nah, kita dapat nih A-nya 25 per 4. Oke. Nah, kita dapat nih, udah dapat, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya ya. Langkah yang ketiga ya, yang ketiga sini deh agak samping dikit ya. Nah, kita pakai gradient ya. Ini kan kalau namanya ya, namanya ini ya kan. Nah, ini kan jari-jari ya. Ini kan menyinggung ya. Kalau menyinggung tuh tegak lurus, ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus ya. Nah, berarti gini nih. Misalkan ini O gitu ya, ini P. O ke P ya. O ke P itu gradiennya karena tegak lurus dengan garis L, maka gradien OP ya itu ya tegak lurus dengan gradien L. Oke. Nah, maka MOP ya enggak sama dengan minus 1/ML gitu. Nah, MOP ini ya karena ini sejajar dengan ini ya enggak. Nah, berarti ingat ya kalau gradien kan Y dikurang Y gitu kan, ini 0,0 ya. Terus sama X dikurang X ya. Berarti kan gini. 4 dikurang ini 4 dikurang 0 ya. Nah, 0 per gitu kan ya. Oh, ini udah dapat yang di sini ya. Jangan pakai yang MOP di situ deh ya. Kita ambil O-nya di sini deh. O-nya di sini, ini P-nya di sini ya. Ini saya hapus aja deh. Jangan M sama O-nya di situ ya, oke. Nah, ini salah nih ya. Kita hapus aja. Nah, atau jangan pakai tegak lurusnya tapi sama aja dengan yang di sini ya. Oke, sorry. Jadi kalau misalkan kita tulis ini misalkan A gitu ya. Misalkan ini A, ini B gitu. Jadi MOP yang di sini gitu ya. Jadi kalau kita tulis gini deh, karena sejajar ya. Nah, karena sejajar. Nah, jadi AB ya, gradien AB dengan gradien OP itu sejajar ya. Berarti MOP itu sama dengan MAB ya enggak? Nah, gradien itu kan Y dikurang Y, berarti 4 dikurang 0 4 gitu kan ya. Terus 3 dikurang 0 juga 3. Nah, sama dengan MAB. MAB. Kebalik nih ya, ini MAB gini deh. Saya ganti lagi nih, ini MOP. Ya, ini MOP. Nah, MOP-nya berarti N dikurang 0 berarti N gitu ya. Terus M dikurang A berarti M min A. Nah, oke. Ini tinggal dikali silang aja. Berarti 4M min 4A sama dengan 3N. Nah, karena A-nya adalah 25 per 4, kalau kita substitusi ke sini ya, berarti kan jadinya 4M ya enggak? Nah, 4-nya coret nih ya enggak? Jadi minus 25 deh. Sama dengan 3N. Nah, berarti 4M dikurang 3N sama dengan 25. Nah, ini kita perhatikan, ini kita simpen. Ini sama ini kan ada dua persamaan ya. Nah, ini tinggal mau dieliminasi boleh, substitusi boleh. Nah, jadi langkah selanjutnya kita substitusi deh, ini 25 sama dengan 25 kan. Berarti kan 3M ditambah 4N itu sama dengan ini. 4M dikurang 3N. Oke. Nah, dari sini kita dapat ini pindah jadi 7N sama dengan ini dikurang jadi M. Nah, M-nya sama dengan 7N ya enggak? Nah, udah langsung aja deh ya enggak? Kita substitusi ke sini ya enggak? Nah, kita substitusi 7N dikali 4 berarti kan jadi 28 ya. 28N. Nah, dikurang 3N sama dengan 25. Nah, ini 25N sama dengan 25. Nah, N-nya 1. Oh, dapat itu N-nya 1 nih, ya enggak? Nah, kalau N-nya 1 berarti M-nya berapa? 7 kali 1. Berarti 7, ya enggak? Nah, dapat itu M sama N-nya. Nah, maka ya udah M tambah N ya yang ditanya, berarti kan 7 ditambah 1. Nah, 8 jawabannya. Oke. Yang D, oke. Nah, seperti itu. Kalau bingung tinggal diulang-ulang lagi ya, dipelajari lagi agar lebih lebih jago. Oke, see you, bye bye.